Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihatul Ulia, mahasiswa dari Pasca Sarjana Unib Jombang, akan mempresentasikan SPSS ANOVA 2 arah. Analisis varians 2 arah. Analisis varians 2 arah biasa disebut dengan two-way ANOVA, yang merupakan sinonim dari analisis varians terjemahan, sehingga orang menyebutnya ANOVA. ANOVA 2 arah yaitu jenis uji parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Di dalam uji ANOVA 2 arah berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar blok perbedaan dengan suatu ANOVA satu arah yang hanya antar perlakuan. Selanjutnya, penerapan ANOVA 2 arah. Pengujian ANOVA 2 arah mempunyai beberapa asumsi, diantaranya 1. Populasi yang diuji berdistribusi normal. 2. Varians atau ragam dan populasi yang diuji sama. 3. Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. ANOVA 2 arah ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor perlakuan. Kesimpulan, dalam ANOVA 2 arah kita ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikatnya, dan masing-masing variabel mempunyai dua jenjang atau lebih. Banyaknya jenjang yang dimiliki variabel bebas dan variabel terikat ini menentukan nama dari ANOVA-nya. Pengujian ANOVA 2 arah mempunyai beberapa asumsi, diantaranya populasi yang diuji berdistribusi normal, varians atau ragam, dan populasi yang diuji sama. Yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Di sini untuk kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas beberapa metode pelatihan bahasa Arab, yaitu metode qiraah, terjemah, dan imla, dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arab berdasarkan latar belakang pendidikan peserta pelatihan, yaitu pondok pesantren, madrasah aliyah, dan SMA. Untuk itu, peneliti melakukan eksperimen untuk menguji efektivitas ketiga metode tersebut berdasarkan latar belakang pendidikan peserta. Kemudian diambil 90 sampel sebagai subjek penelitian, dan masing-masing 30 subjek dari kelompok yang berlatar belakang pendidikan pondok pesantren, 30 subjek dari kelompok yang berlatar belakang pendidikan madrasah aliyah, dan 30 subjek dari kelompok yang berlatar belakang pendidikan SMA. Setelah selesai diberikan ketiga metode pelatihan kepada masing-masing kelompok sesuai dengan ketiga latar belakang pendidikan selama 6 bulan, kemudian dites dan diperoleh data sebagai berikut. Lanjut, kita membuka SPSS. Nah, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Yang pertama yaitu kita di sini. Yang pertama yaitu langkah pertama buka file baru, tadi sudah, maka klik file, new, dan data. Di sini ada file, new, dan data. New, data. Setelah itu, akan muncul di sini. Yang pertama yaitu langkah kedua untuk name, kita di sini ada data view dan variable view. Kita buka yang variable view dulu. Di sini untuk name yang kolom pertama kita isikan lembaga. Lembaga. Untuk kolom kedua kita isi dengan metode. Metode. Dan yang ketiga kita isikan prestasi. Oke. Selanjutnya untuk label. Label di sini masih kosong, maka dari itu kita isikan label di sini adalah yang pertama lembaga, yang kedua metode, dan yang ketiga adalah prestasi belajar. Nah, lalu di sini untuk kolom value masih non,
kita isi karena di sini lembaga dan metode ada 3 jenis kelompok. Maka untuk yang pertama adalah pada variabel lembaga, kita klik maka akan muncul seperti ini. Untuk tulisan value kita ketik angka 1, untuk labelnya kita ketik pesantren. Nah, setelah itu add. Yang kedua kita ketik 2, labelnya kita isikan MA. Lanjut add. Untuk ketiga kita masukkan SMA. Add. Nah, oke. Setelah itu yang kedua yaitu ada variabel metode. Langkahnya sama, klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk value kita ketikkan 1, labelnya kita masukkan di sini qiraah. Add. 2, terjemah. Terjemah. Add. Ketiga, imla. Add. Lanjut, oke. Nah, setelah selesai semua, maka di sini akan berubah untuk value-nya yang variabel lembaga dan metode. Setelah itu kita balik ke sini ke data view. Nah, akan muncul di sini lembaga, metode, dan prestasi. Untuk lembaga kita input data di sini dari Excel karena tadi saya sudah input data di Excel. Kita buka Excel. Lembaga di sini kita tarik ke bawah. Setelah itu Ctrl C, kita input ke SPSS. Sini Ctrl V. Nah, oke. Lanjut kedua adalah metode. Kita buka lagi Excelnya. Kita copy dari sini, tarik ke atas untuk yang metode. Ctrl C. Input lagi di SPSS, Ctrl V. Setelah itu untuk prestasi sama, kita melakukan lagi input dari Excel, Ctrl C. Kita masukkan ke SPSS, Ctrl V. Nah, setelah selesai menginput data dari Excel ke SPSS, maka langkah selanjutnya langsung kita klik Analyze. Di sini kita cari yang ini, General Linear Model. Klik, kita pilih Univariate. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan prestasi belajar pada dependent variable. Selanjutnya untuk lembaga dan model kita masukkan pada Vex Actor. Nih. Maka selanjutnya kita klik post sini, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk lembaga dan metode kita klik ke post hoc test 4. Oke, setelah itu di equal variance assume kita centang di LSD-nya. Setelah centang di LSD, continue. Setelah itu baru oke. Hasil loading, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita hasil dari output SPSS-nya di sini. Kita klik output. Nah, hasilnya sini. Setelah itu kita untuk hasil ANOVA 2 arah dengan kasus tadi. Selanjutnya di sini kita akan
ke hasil outputnya, yaitu yang pertama adalah interpretasi output SPSS. Dari tabel Levens Test of Equality of Error Variance diperoleh signifikansi 0,065 karena signifikansi lebih dari 0,05. Maka HO diterima dan berarti HA ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variansi data prestasi belajar siswa adalah sama atau identik. Keputusan, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Setelah variansi prestasi belajar siswa adalah identik, baru dilanjutkan uji ANOVA untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang berarti rata-rata kemampuan bahasa Arab berdasarkan latar belakang pendidikan peserta pelatihan pada pondok pesantren, MA dan SMA dengan menggunakan metode qiraah, terjemah, dan imla. Hipotesa lembaga, HO rata-rata kemampuan bahasa Arab berdasarkan latar belakang peserta dari pondok pesantren, MA dan SMA adalah sama. HA rata-rata kemampuan bahasa Arab berdasarkan latar belakang peserta dari pondok pesantren, MA dan SMA adalah berbeda. Hipotesa atau metode HO rata-rata kemampuan bahasa Arab berdasarkan metode qiraah, terjemah, dan imla adalah sama atau identik. Rata-rata kemampuan bahasa Arab berdasarkan metode qiraah, terjemah, dan imla adalah berbeda. Selanjutnya, hipotesa lembaga dan metode. HO tidak ada interaksi antara dari lingkungan pondok pesantren, MA dan SMA dengan metode qiraah, terjemah, dan imla terhadap prestasi peserta. HA ada interaksi antara dari lingkungan pondok pesantren, madrasah aliyah, SMA dengan metode qiraah, terjemah, dan imla terhadap prestasi peserta. Berdasarkan tabel test of between subject events di atas, maka dapat dilakukan pengujian terhadap ketiga hipotesis di atas dengan cara membandingkan taraf signifikansi. Keputusan, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Di sini perbedaan prestasi peserta dengan latar belakang dari pondok pesantren, madrasah, dan SMA. Ini adalah berdasarkan tabel test of between subject effect di atas diperoleh harga F sebesar 11,866 dan signifikansi 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi peserta antara dari pondok pesantren, MA, dan SMA adalah berbeda, atau dengan kata lain, ada perbedaan yang signifikan rata-rata prestasi pelatihan antara peserta yang berbeda latar belakang. Perbedaan prestasi peserta antar metode qiraah, terjemah, dan imla berdasarkan tabel test of between subject effect di atas diperoleh harga F sebesar 98,532 dan signifikansi 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi peserta didik dengan metode yang diberikan adalah berbeda, atau dengan kata lain ada perbedaan yang signifikan rata-rata prestasi pelatihan antar peserta yang diberikan treatment. Selanjutnya yaitu perbedaan prestasi peserta berdasarkan latar belakang lembaga dan paket treatment metode qiraah, terjemah, dan imla. Berdasarkan tabel test of between subject event effect di atas diperoleh harga F sebesar 23,452 dan signifikansi 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi peserta berdasarkan latar belakang lembaga dan paket treatment metode Qiro'ah, terjemah, dan imla adalah berbeda, atau dengan kata lain, ada perbedaan yang signifikan rata-rata prestasi pelatihan berdasarkan latar belakang lembaga dan paket treatment metode Qiro'ah, terjemah, dan imla. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi peserta pelatihan dari latar belakang pondok pesantren, MA, dan SMA adalah berbeda. Dengan kata lain, ada perbedaan yang signifikan rata-rata prestasi peserta antara yang dari pondok pesantren, MA, dan SMA. Yang kedua, rata-rata prestasi peserta pelatihan bila dilihat dari metode yang diberikan adalah berbeda. Dengan kata lain, ada perbedaan yang signifikan rata-rata prestasi peserta dengan metode Qiro'ah, terjemah, dan imla. Yang ketiga, rata-rata prestasi peserta berdasarkan interaksi antara latar belakang lembaga dan metode adalah berbeda. Atau dengan kata lain, ada perbedaan yang signifikan rata-rata prestasi pelatihan berdasarkan latar belakang lembaga dan paket treatment metode Qiro'ah, terjemah, dan imla. Selanjutnya yaitu rata-rata prestasi peserta antara yang diberikan dengan metode Qiro'ah dengan diberikan metode terjemah adalah sama. Artinya, tidak terdapat perbedaan antara rata-rata prestasi peserta dengan metode Qiro'ah dengan metode terjemah. Selanjutnya, rata-rata prestasi peserta antara yang diberikan dengan metode Qiro'ah dengan yang diberikan metode imla adalah berbeda. Artinya, terdapat perbedaan antara rata-rata prestasi peserta dengan metode Qiro'ah dan metode imla. Selanjutnya, rata-rata prestasi peserta antara yang diberikan dalam metode terjemah dengan yang diberikan metode imla adalah berbeda. Artinya terdapat perbedaan antara rata-rata prestasi peserta dengan metode terjemah dengan metode imla. Dari hasil interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa model treatment pelatihan yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab berdasarkan latar belakang pendidikan peserta pelatihan dari pondok pesantren, MA, dan SMA adalah metode terjemah dan imla. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.